Malaysia rayakan kemenangan sambil sindir Indonesia. Tahun 2024 masih 0 trofi. Kami sudah juara. Ketatnya pengamanan timnas Indonesia. Imbas hilangnya tas Dimas Derajat. Shin Tae-yong atasi kelelahan timnas Indonesia pasca imbang melawan Arab Saudi. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Malaysia rayakan kemenangan sambil sindir Indonesia. Tahun 2024 masih 0 trofi. Kami sudah juara. Masyarakat Malaysia baru-baru ini memanfaatkan kesempatan untuk menyindir timnas Indonesia, yang hingga saat ini masih belum meraih trofi di tahun 2024 usai tim sepak bola Malaysia meraih kemenangan besar di ajang Pesta Bola Merdeka 2024. Sindiran ini muncul setelah timnas Malaysia berhasil meraih gelar juara di turnamen tahunan yang sangat bergengsi tersebut. Pesta Bola Merdeka sebuah turnamen sepak bola yang diadakan secara rutin untuk merayakan Hari Kemerdekaan Malaysia kembali digelar pada September 2024. Sejak pertama kali diadakan pada tahun 1957, turnamen ini sudah memasuki edisi ke-43. Pada edisi kali ini, turnamen tersebut diikuti oleh 4 negara, yaitu Malaysia, Filipina, Tajikistan, dan Lebanon. Dalam turnamen ini, timnas Malaysia berhasil mencatatkan namanya sebagai juara setelah mengalahkan timnas Lebanon dalam pertandingan final yang berlangsung pada Minggu malam 8 September 2024. Di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Malaysia keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal yang dicetak oleh Rommel Morales pada menit ke-33. Di tengah perayaan kemenangan timnas Malaysia, masyarakat Malaysia tidak melewatkan kesempatan untuk mengolok-olok timnas Indonesia yang hingga saat ini belum meraih trofi di tahun ini. Sindiran tersebut disampaikan secara terbuka menunjukkan kebanggaan mereka terhadap pencapaian tim mereka sambil menyoroti ketidakmampuan timnas Indonesia untuk mengantongi gelar juara. Namun meskipun timnas Indonesia belum meraih trofi pada tahun 2024, timnas Indonesia tetap mencatatkan beberapa pencapaian penting. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang merupakan hasil terbaik mereka dalam sejarah keikutsertaan mereka di turnamen tersebut. Ini adalah prestasi yang belum pernah diraih timnas Indonesia sebelumnya. Sementara itu Malaysia harus menelan kekecewaan di Piala Asia 2023 di mana mereka gagal melaju jauh dan harus tersingkir di fase grup. Meskipun begitu, timnas Indonesia juga kini berjuang keras untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda sedang bertarung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika timnas Indonesia berhasil menempati posisi 1 atau 2 pada akhir klasemen grup C, mereka akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Menariknya, pencapaian timnas Indonesia yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga menjadi sebuah prestasi membanggakan karena mereka adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil sampai ke babak ini. Ketatnya pengamanan timnas Indonesia. Imbas hilangnya tas Dimas Derajat. Keamanan untuk timnas Indonesia kali ini diterapkan dengan standar yang sangat ketat, termasuk pengawalan khusus untuk pelatih Shin Tae-yong. Pengamanan ekstra ini terlihat jelas saat timnas Indonesia menggelar sesi latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu sore 8 September 2024. Sesi latihan ini adalah bagian dari persiapan timnas Indonesia menjelang pertandingan mereka melawan Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 10 September 2024. PSSI bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan keamanan timnas Indonesia selama persiapan dan hingga pertandingan melawan Australia selesai.
Sekitar 20 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan pergerakan pemain timnas Indonesia, sementara PSSI juga mengutus 10 orang untuk membantu menjaga tim termasuk Jay Itzes dan rekan-rekannya. Untuk pelatih Shin Tae-yong, pengamanan dilakukan dengan sangat ketat. Ada 5 petugas polisi yang khusus bertugas menjaga pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pengamanan ini merupakan langkah preventif setelah insiden hilangnya tas Dimas Derajat pada sesi latihan sebelumnya. Tas Dimas Derajat yang hilang berisi barang-barang penting seperti handphone, dompet, dan jersey timnas Indonesia. Pelaku pencurian sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun insiden ini memicu peningkatan drastis dalam pengamanan. Selama sesi latihan terlihat ada personil polisi yang berdiri langsung di belakang Shin Tae-yong. Ini merupakan pertama kalinya ada pengamanan polisi yang begitu ketat selama sesi latihan tim Merah Putih. Menurut Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, pengamanan ketat ini dilakukan sesuai instruksi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pengawasan ketat ini juga berdampak pada para fans yang ingin mendekati pemain. Hanya fans yang mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker yang diperbolehkan mendekat. PSSI ingin memastikan tidak ada risiko kesehatan bagi pemain menjelang pertandingan penting. Pengamanan tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga diperketat di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat. Di hotel, pengamanan melibatkan personil kepolisian yang tidak berseragam serta bantuan dari tim PSSI untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan lancar dan aman. Shin Tae-yong atasi kelelahan timnas Indonesia pasca imbang melawan Arab Saudi. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong tengah menghadapi tantangan besar dalam mengatasi keletihan timnya setelah hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam wawancaranya, Shin mengungkapkan bagaimana dia dan stafnya berusaha mengelola kelelahan yang dialami oleh skuad Garuda. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa meskipun kondisi tim secara umum baik, mustahil untuk tidak merasa lelah setelah pertandingan yang intens tersebut. Oleh karena itu, Shin memutuskan untuk mengurangi intensitas latihan terutama untuk pemain yang bermain melawan Arab Saudi. Salah satu pemain yang mendapat perhatian khusus dari Shin adalah kiper Martin Paes. Paes yang tampil cemerlang dengan penyelamatan penalti melawan Arab Saudi mengalami kelelahan akibat perjalanan yang melelahkan dari Amerika Serikat ke Arab Saudi dan langsung kembali ke Indonesia setelah pertandingan. Shin Tae-yong mencatat bahwa aktivitas di 3 zona waktu yang berbeda dalam waktu singkat berdampak pada stamina Paes. Dengan jadwal pertandingan yang padat, Shin mengingatkan pentingnya menjaga stamina pemain agar tidak terkuras terlalu cepat. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Shin ingin memastikan bahwa penurunan kondisi fisik tidak mempengaruhi konsentrasi dan performa tim dalam pertandingan krusial tersebut. Shin Tae-yong menegaskan bahwa meskipun Indonesia bermain di kandang sendiri, mereka tidak boleh kehilangan poin. Saat ini tidak ada pemain yang mengalami cedera di skuad Indonesia, artinya semua pemain dalam kondisi siap untuk menghadapi Australia. Namun ada satu nama yang belum bergabung, yaitu bek Justin Hubner. Justin belum dapat bermain melawan Arab Saudi karena masih menjalani sanksi larangan bermain 1 laga akibat akumulasi kartu kuning pada putaran kedua. Shin Tae-yong menyatakan kondisi Justin akan menentukan strategi kami. Mungkin ada perbedaan signifikan jika dia bermain atau tidak. Dalam klasemen sementara grup C, Indonesia berada di posisi keempat di bawah Jepang dan Bahrain yang masing-masing mengumpulkan 6 poin. Serta Arab Saudi yang berada di posisi ketiga dengan 1 poin. Australia dan Cina berada di posisi kelima dan keenam dengan 0 poin. Arab Saudi saat ini unggul di atas Indonesia karena mereka hanya mendapatkan 2 kartu kuning sementara Indonesia menerima 3 kartu kuning dalam pertandingan mereka.